Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, di antaranya untuk salat subuh berjamaah dan juga dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sejenak untuk mentadabburi, untuk mempelajari, mengulang kembali pelajaran tentang surat Al-Ikhlas, yang ini merupakan salah satu kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah lewat firman-Nya, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah dalam hati mereka sudah ada kuncian? Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari, yang belajar dan yang mengajar Al-Qur'an. Di antaranya belajar dan mengajar makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan terutama lagi mempelajari Al-Qur'an di dalam masjid Allah memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka belajar ilmu agama, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Semoga Allah menjadikan langkah kita ke tempat ini menjadi langkah ke surganya kelak. Kemudian Rasul melanjutkan lagi sabda beliau, wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakaramullahu fi man indah. Kata Rasul SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, di salah satu masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari isi Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan,
rahmat Allah meliputi mereka, dan malaikat Allah mengelilingi majelis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah menjadikan majelis kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mentadaburi, merenungkan, mempelajari keagungan surat Al-Ikhlas. Ini sekedar meringkas saja apa yang disebut oleh para ulama dalam tafsir-tafsir mereka, di antaranya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang lainnya. Poin yang pertama yang perlu kita sampaikan tentang surat Al-Ikhlas, yaitu tentang sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Ikhlas. Disebutkan dalam banyak riwayat yang sahihah, turunnya surat Al-Ikhlas ini karena ada pertanyaan dari kaum musyrikin kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat dikatakan, insib lana rabbaka, wahai Muhammad, sebutkan nasab Rabbmu. Dalam riwayat sif lana rabbaka, dalam riwayat yang lain dikatakan, sebutkan sifat-sifat Rabbmu. Maka Allah turunkan surat Al-Ikhlas sebagai jawaban atas pertanyaan kaum musyrikin tadi. Ini sebab nuzul surat Al-Ikhlas. Yang kedua yang perlu kita sampaikan tentang kedudukan dan keutamaan surat Al-Ikhlas. Yang ini juga menunjukkan tadi keagungan surat Al-Ikhlas. Yang pertama, dalam Sahih Muslim disebutkan hadis Rasulullah SAW dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat beliau, ayak jizu ahadukum an yaqra fi lailatin thulutsal Quran. Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat bertanya, kaifa yaqra thulutsal Quran? Bagaimana salah seorang di antara kita membaca sepertiga Al-Quran? Rasul pun menjawab, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Kata Rasul SAW, surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad sampai terakhir, itu sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Apa makna surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran? Apakah kalau kita baca 3 kali berarti kita khatam Al-Quran, nggak perlu baca Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya? Wallahu a'lam. Yang benar kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maknanya surat Al-Ikhlas itu mewakili sepertiga Al-Quran dalam sisi makna global Al-Quran. Kata para ulama, Al-Quran itu secara global terdiri dari 3 makna. Tema besarnya Al-Quran itu ada 3. Yang pertama berkaitan dengan Al-Aqidah atau At-Tauhid. Dan ini yang diwakili oleh surat Al-Ikhlas. Yang kedua, Al-Quran isinya tentang Al-Qasas, kisah-kisah. Kisah para anbiya, kisah orang-orang kafir. Dan yang ketiga, tentang Al-Ahkam, hukum-hukum syariat. Di antaranya salat, puasa, zakat, haji, jihad, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, surat-surat dalam Al-Quran isinya tentang 3 hal. Akidah, kisah, dan tentang hukum-hukum syariat. Surat Al-Ikhlas hanya berkaitan tentang poin yang pertama tadi, Al-Aqidah At-Tauhid. Maka Rasul pun mengatakan surat Al-Ikhlas sebanding dengan
sepertiga Al-Quran dari sisi apanya? Maknanya, dari sisi isinya. Meskipun tadi kita sampaikan, kalau sudah membaca Al-Ikhlas 3 kali, masih perlu tidak baca Al-Baqarah? Hah? Iya, apalagi Rasul mengatakan, fa inna syaitan yafirru minal baitil ladzi yuqra fi suratil Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itu keagungan surat Al-Ikhlas kata Rasul sepertiga Al-Quran. Yang kedua, di antara keutamaan membaca surat Al-Ikhlas, ada hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW ba'atha rajulan fi sariyatin. Dahulu Rasul pernah mengutus seseorang sebagai panglima pasukan perang. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Dan sang panglima ini sering menjadi imam salat ya bersama pasukannya, dan sering di akhir bacaan salatnya membaca surat Al-Ikhlas. Falamma raja'u dzakaru dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah kembali ke Nabi SAW, mereka curhat kepada Nabi. Kenapa sang panglima itu sering membaca surat Al-Ikhlas ketika sholat? Apakah karena nggak hafal kecuali Al-Ikhlas? Kecuali Qul Huwallahu saja? Tidak. Ya. Rasul pun mengatakan kepada mereka, salu li aisya'in yasna'u dzalik. Kata Rasul, tanya ke panglimamu sendiri, kenapa kok dia sering membaca surat Al-Ikhlas? Maka mereka pun bertanya kepada sang panglima. Lalu sang panglima, sang imam menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Kata sang imam, sang panglima, aku sering membaca surat Al-Ikhlas karena isinya tentang sifat Allah Ar-Rahman, dan aku sangat suka untuk membacanya. Ketika Nabi diberitahu tentang jawaban sang imam tersebut, Rasul mengatakan, akhbiru anallaha yuhibbuh. Beritahukanlah kepada imam kalian tadi bahwasanya Allah mencintainya. Ini rekomendasi dari Rasulullah SAW kepada sang imam yang sangat mencintai surat Al-Ikhlas karena isinya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Tirmidzi, kata Rasul SAW, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Al-Ikhlas memasukkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Dalam riwayat yang lain, pernah suatu saat Rasul melewati seseorang yang sedang membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kata Rasul, wajabat. Pasti, maksudnya kata ulama, pasti orang itu masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kalau dalam akidah Ahlussunnah, kita bukan Rasul, ya, kita tidak diturunkan wahyu kepada kita. Wahyu turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya masalah urusan surga neraka itu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mempraktekkan ada orang baca surah Al-Ikhlas, oh ini pasti masuk surga. Ini tidak mungkin, karena sekali lagi bedanya kalau Rasul mengatakan dia pasti masuk surga karena mendapat wahyu dari Allah. Kita juga nggak bisa telepon kepada Baik. Masal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga
Rasul SAW bersabda, "Man qara'a Qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat banallahu lahu qasran fil jannah." Sekali lagi dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Rasul SAW bersabda, barang siapa membaca Qul huwallahu ahad alias surat Al-Ikhlas sampai selesai 10 kali, maka Allah bangunkan istana baginya di surga. Sekali lagi, ini keagungan surat Al-Ikhlas berdasarkan hadis-hadis Rasul SAW yang sahihah. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Namun tentunya tidaklah hal itu bisa kita raih, kata para ulama, kecuali dengan yang pertama kita meyakini keutamaan-keutamanya tersebut dan kita betul-betul memahami apa isi surat Al-Ikhlas dan sekaligus mengamalkannya. Karena Al-Quran diturunkan bukan sekedar untuk dibaca, ya, namun lebih dari itu untuk dipahami dan diamalkan isinya. Kemudian di antara yang menunjukkan keutamaan, kedudukan, keagungan surat Al-Ikhlas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan surat Al-Ikhlas sebagai wirid zikir setiap hari. Di antaranya zikir pagi dan petang. Kata Rasul SAW kepada salah seorang sahabat, "Iqra qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tusbi wa hina tumsi salasa marrat takfika min kulli syai'." Dalam hadis yang sahih Rasul mengatakan, bacalah qul huwallahu ahad alias surat Al-Ikhlas bersama Al-Falaq dan An-Nas al-muawwidzatain setiap pagi dan petang hari 3 kali, maka itu akan mencukupimu dari segala sesuatu. Dalam syarahnya kata para ulama, insya Allah Allah akan melindungi kita, menjaga kita, memenuhi kebutuhan kita. Ini diantara keutamaan surat Al-Ikhlas, Rasul jadikan wirid pagi dan petang. Demikian pula zikir ketika mau apa? Mau tidur. Ini juga yang disunahkan Rasulullah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Demikian pula selesai salat fardu. Ini sekali lagi menunjukkan bagaimana kedudukan dan keagungan surat Al-Ikhlas. Maka rugi kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam terutama masalah zikir ini. Demikian pula yang menunjukkan keutamaan dan kedudukan surat Al-Ikhlas, bahwasanya Rasul SAW mensunnahkan untuk kita membacanya ketika sholat sunnah. Ada 4 sholat sunnah yang kita dianjurkan membacanya setelah surat Al-Fatihah di rakaat yang kedua. Ketika sholat sunnah apa? Fajar, ya, sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah ba'diyah maghrib, sholat witir, dan ada yang tahu yang keempat? Sholat sunnah tawaf. Ya, selesai tawaf untuk haji atau umrah, ada sunnah sholat 2 rakaat tawaf. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ini sekali lagi bagaimana perhatian Rasul SAW terhadap surat Al-Ikhlas, karena keagungannya, keutamaannya, dan juga isinya, kandungannya yang luar biasa. Ini poin yang kedua berkaitan dengan kedudukan, keutamaan, dan keagungan surat Al-Ikhlas. Poin yang ketiga berkaitan dengan sebab penamaan surat ini dengan Al-Ikhlas. Kalau mungkin antum ditanya kenapa dinamakan surat Al-Baqarah, apa jawabannya?
Kenapa? Karena di dalamnya ada penyebutan ya Al-Baqarah, demikian pula Ali Imran, An-Nisa, ada lafaz-lafaznya. Ya, surat tersebut disebutkan ada kata-kata Fatbahu Baqarah, ya Ali Imran demikian, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, ya itu disebutkan lafaz-lafaz tersebut dalam surat tersebut. Namun Al-Ikhlas, mana ada kata-kata Al-Ikhlas? Tidak ada. Namun kenapa dinamakan Al-Ikhlas? Ada dua sebabnya kata para ulama. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Yang pertama, Al-Ikhlas itu artinya memurnikan. Maka makna yang pertama, karena Allah memurnikan surat Al-Ikhlas hanya berkaitan tentang dirinya, tentang namanya, tentang sifat-sifatnya. Gak ada masalah yang lain, gak ada tentang sholat, puasa, zakat, haji, gak ada. Yang ada tentang apa? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya dan juga sifat-sifatnya. Ya, kata para ulama dinamakan surat Al-Ikhlas karena akhlasallahu, ya surat Al-Ikhlas li nafsihi. Allah mengikhlaskan, memurnikan surat Al-Ikhlas untuk dirinya dalam artian tadi hanya menjelaskan tentang dirinya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang kedua, kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Kata para ulama, karena insya Allah dengan orang itu membaca surat Al-Ikhlas, memahami isinya, maka insya Allah dia akan bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita al-ikhlas dalam ucapan dan perbuatan kita. Ini dua sebab dinamakannya surat ini dengan al-ikhlas. Biar nggak ngantuk ditanya. Sebab yang pertama kenapa? Karena Allah ingin memurnikan surat ini untuk dirinya. Hanya menjelaskan tentang nama dan sifatnya. Yang kedua, karena insya Allah dengan orang itu membaca surat Al-Ikhlas, memahami isinya, maka insya Allah dia akan bisa apa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang diperintahkan oleh Allah lewat firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan, memurnikan agama ini, ibadah hanya kepada Allah dalam keadaan lurus bertauhid, menjauh meninggalkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati. Lanjut poin yang keempat yang berkaitan dengan kandungan surat Al-Ikhlas ini sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, surat Al-Ikhlas hanya terdiri dari 4 ayat, termasuk surat-surat yang pendek. Yang pertama, Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, dia Allah itu ahad, maha esa, maha tunggal. Kata sebagian para ulama, kata-kata kul dalam Al-Quran ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, bukan kalam Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu akidah ahli sunnah yang banyak dicantumkan dalam kitab-kitab akidah salaf ashabil hadis. Tapi dalam kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani Syarh Sunnah, Imam Barbahari Usul Sunnah, Imam Al-Humaydi. Ini salah satu akidah ahli sunnah yang wajib setiap muslim muslimah untuk memahami dan meyakininya, bahwasanya Al-Quran kalamullah, seperti yang difirmankan oleh Allah juga dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, wa in ahadun minal musyrikin nastajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada salah satu dari kaum musyrikin
meminta perlindungan kepada dirimu, wahai Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalam Allah. Allah menamakan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul, yang dibaca oleh para sahabat dengan kalam Allah. Al-Quran kalam Allah. Dan ini yang juga Rasul katakan dalam hadis yang sahih. Rasul mengatakan, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan yamna'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah seseorang yang mau membawaku kepada kaumnya? Karena orang-orang kafir Quraisy melarangku, menghalangiku untuk aku menyampaikan kalama rabbi. Rasul menamakan Al-Quran kalamullah. Dan kalamullah, kata para ulama, bukan makhluk. Dalilnya, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah, hak Allah untuk menciptakan dan memerintahkan. Al-Quran bagian dari perintah Allah. Allah pisahkan antara penciptaan dengan perintah. Berarti Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan ini seperti yang dipahami oleh seorang ulama salaf seperti Sufyan bin Uyainah, bayyanallahu al-khalqa wal amr, bahwasanya Allah memisahkan antara penciptaan dan perintah, dan di antara perintah Allah adalah Al-Quran. Dan Allah juga berfirman, Ar-Rahman, lanjutkan, Allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, Dia yang mengajarkan Al-Quran dan Dia yang menciptakan manusia. Allah pisahkan antara Al-Quran dengan penciptaan manusia. Kata ulama, berarti Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, firman Allah, dan firman Allah sifat Allah, bukan makhluk. Dan ijma' ulama salaf, diantaranya Imam Asy-Syafi'i, mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafara. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka berarti dia kafir. Berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kata-kata kul dalam Al-Quran mengisyaratkan Al-Quran itu bukan ucapan Nabi, bukan kalam Nabi. Nabi hanya menyampaikan kalam Allah. Rasul sekedar muballigh, ya, yang menyampaikan kalam Allah. Sedangkan sekali lagi Al-Quran kalam Allah. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah Tahawiyah, Al-Quran kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qaulan wa anzalau ala rasuli wahyan wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan wa ayqanu annahu kalamullah bil haqiqah wa laysa ka kalamil bashar. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, Al-Quran kalamullah dari Allah lah berasal, dan betul-betul itu adalah firman Allah tanpa kita mengetahui bagaimana Allah berbicara. Dan itu diturunkan kepada Rasul sebagai wahyu dan dibenarkan oleh orang-orang beriman, dan semua orang beriman meyakini Al-Quran betul-betul kalamullah dan tidak serupa dengan ucapan makhluk, ucapan manusia. Faman sami'ahu fazama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa yang mendengar Al-Quran lalu dia mengklaim Al-Quran itu ucapan manusia, maka dia kafir. Wa qadzamahu Allah wa aba wa awada bisaqar liman qala in hada ila qaul bashar. Dan Allah mencela, Allah menghinakan orang-orang yang mengatakan tidaklah Al-Quran kecuali ucapan manusia, dan Allah mengancamnya dengan neraka sakor. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kul huwallahu ahad, katakan ya Allah ahad. Di dalam ayat pertama surat Al-Ikhlas ini Allah menyebutkan dua namanya, yaitu apa? Allah dan apa? Al-Ahad. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sekedar memotivasi kita untuk lebih semangat belajar
tauhid asma wa sifat, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kata para ulama, mempelajari nama dan sifat Allah atau tauhid asma wa sifat ini merupakan kewajiban yang paling wajib atas setiap kita. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Lalikai yang bermadzhab Asy-Syafi'i dalam masalah fikih, di awal kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, fa inna aujaba ma 'alal mar'i ma'rifatu usuluddin wa ma kallafallahu bihi min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Sesungguhnya ilmu yang paling wajib dipelajari oleh para hamba-hamba Allah yaitu tentang akidah dan apa yang Allah wajibkan atas mereka dari memahami tauhidnya dan tentang sifat-sifatnya. Dan juga kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam awal syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum, belajar tentang akidah itu merupakan semulia-mulia ilmu. Makanya kalau antum ditanya ayat apa yang termulia di dalam Al-Quran, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Yakin? Sepakat? Dalilnya mana? Iya betul, ayat kursi, ayat yang paling mulia. Dalilnya dalam Sahih Muslim. Rasul SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, ayu ayatin fi kitabillahi a'dhamu, ayat apa yang paling mulia dalam Al-Quran? Pertama kali Ubay bin Ka'ab menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Namun terakhir beliau mengatakan ayatul kursi, ayat kursi yang paling mulia. Kemudian Rasul pun membenarkan, liyahnikal ilmu Abal Mundhir, selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abal Mundhir Ubay bin Ka'ab. Kenapa ayat kursi kata Rasul ayat yang paling mulia? Kata para ulama, karena isinya hanya berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ini ilmu yang paling mulia secara mutlak di atas muka bumi ini, ilmu tentang akidah, diantaranya tentang nama-nama dan sifat Allah. Kalau seorang muslim-muslimah semangat belajar fikih masalah akhlak, maka harus lebih semangat lagi belajar al-aqidah, belajar terutama tentang tauhid asma wa sifat. Kembali kepada Allahu Ahad. Allahu Ahad, apa arti Allah? Ya, kita setiap hari tidak lepas dari menyebut nama Allah, tidak pernah lepas dari mendengar nama Allah dalam zikir kita, salat kita, dalam kumandang azan. Ya, namun tahukah kita apa makna Allah itu? Ya, tombong ngantuk. Apa arti makna Allah itu sendiri? Ada yang bisa menjawab? Bismillah. Hah? Ditampung dulu. Nanti diterima atau enggak? Nah, silakan mau menjawab. Apa arti Allah, makna Allah itu? Ini tiap hari kita nggak pernah lepas. Ya. Apa arti Allah, makna Allah itu? Ya, terus lanjut lagi. Baik, ini yang paling tepat karena ini yang diucapkan oleh seorang sahabat Rasul yang ahli tafsir, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasul, termasuk ahli tafsir dari kalangan para sahabat karena beliau mendapatkan doa mustajabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas urusan agama ini dan ajarkan dia tafsir Al-Quran. Dan beliau menjadi ahli tafsir Al-Quran. Dan beliau mengartikan nama Allah dengan kata-kata Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi jami'an. Allah adalah zat yang berhak disembah, diibadahi oleh seluruh makhluknya. Ini nama Allah. Artinya apa? Iya, zat yang berhak
disembah, diibadai oleh seluruh makhluknya. Ini jangan lupa, sekali lagi ini masalah apa? Ya, tauhid ini yang sering kita dengar, sering kita baca setiap hari. Dan ya kita mengenal istilah 99 nama Allah, meskipun ini bukan pembatasan. Nama Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Dia. Ya, adapun yang disebutkan sebagainya dalam ayat atau hadis ada 99. Dan nama Allah ini memiliki keistimewaan dibanding al-asmaul husna yang lain. Di antaranya itu adalah induk al-asmaul husna. Induk asmaul husna di antaranya apa? Nama Allah itu sendiri. Makanya sering disebut pertama kali sebelum nama-nama al-asmaul husna yang lain. Contoh dalam surat Al-Ikhlas, sebelum disebut nama Al-Ahad As-Samad didahului dengan apa? Nama Allah. Apalagi kalau antum baca akhir surat Al-Hasyr, wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Yang disebut pertama kali di antara al-asmaul husna apa itu? Nama Allah. Makanya dikatakan Allah induk al-asma'u al-husna. Kemudian yang kedua tadi, dalam zikir-zikir kita yang paling banyak disebut nama Allah itu sendiri. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Malik, Al-Quddus, bukan. Namun nama Allah. Antum kalau bertasbih membaca apa? Bertahmid membaca? Istighfar? At-tahlil? At-takbir? Paham ya? Ini diantara keistimewaan nama Allah itu sendiri. Semua zikir ya pakai nama Allah itu sendiri. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini keistimewaan nama Allah dibandingkan al-asmaul husna yang lain. Dan kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar, dalam kitab beliau Fikih Asmaul Husna, nama Allah kalau tidak salah disebut dalam ayat Al-Quran ada 2000 kali. Coba nanti dicek ya. Baik. Intinya ini salah satu keistimewaannya. Dan masih banyak yang lain. Kemudian, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Allahu ahad. Al-ahad sama dengan al-wahid. Ini diantara nama Allah yang maknanya sama. Al-ahad dan apa? Al-wahid maknanya sama, yaitu yang Maha Esa, Maha Tunggal. Dalam ayat wa ilahukum ilahun wahid. Jadi al-wahid dan al-ahad itu dua nama Allah yang sama maknanya. Apa makna al-ahad? Kata para ulama, yang Maha Esa dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dia Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, artinya dialah Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta, yang mengaturnya, yang menguasainya. Dialah satu-satunya yang memberikan rezeki, yang memberikan kehidupan kepada manusia, yang menghidupkan dan mematikan. Hanya Allah. Allah Maha Esa dalam rububiyahnya, tidak ada sekutu baginya. Akidah ini juga diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Abu Lahab CS itu jangan antum kira tidak mengenal Allah, tidak beriman kepada Allah dalam masalah ini. Mereka beriman. Mana dalilnya? Banyak dalam ayat Al-Quran. Di antara dalam surat Luqman, Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yakulunallah. Jika engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Serentak mereka menjawab, Allah. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Cukup sampai di sini atau lanjut? Nah, apa ya? Ya kita persingkat ya, kita percepat sedikit. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang musyrikin, siapa yang menurunkan rezeki dari langit maupun dari bumi? Siapa yang memiliki penglihatan dan pendengaran? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup?
serentak fasayaqulun Allah. Orang musyrikin serentak menjawab Allah yang memberikan rezeki dan seterusnya. Ini tauhid rububiyah yang diyakini oleh kaum musyrikin jahiliyah. Kenapa mereka kok masih dikatakan musyrikin padahal mereka meyakini Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki? Kata Allah sendiri, karena mereka tidak mengesahkan Allah dalam yang kedua, uluhiyah. Makanya Allah berfirman, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrikun. Kata ulama tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas, mereka beriman hanya masalah Allah yang menciptakan, mengatur, namun dalam masalah ibadah mereka masih menyekutukan Allah dengan selainnya, menyekutukannya dengan yang telah mati dari para wali-wali atau dengan apa? Berhala-berhala mereka. Makanya Allahu Ahad harus komplit. Esa dalam rububiyahnya, esa dalam masalah uluhiyahnya. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Ini yang kaum musyrikin jahiliyah tidak mengamalkannya. Mereka masih meminta-minta, mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah firmankan tadi, wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Makanya Allah berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan engkau berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jika engkau tetap meminta berdoa kepada selain Allah, maka engkau minal dhalimin. Kata ulama tafsir, minal musyrikin. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, esa dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah mengatakan, tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, serta yang ditetapkan oleh Rasulnya SAW tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah punya nama, punya sifat, namun nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat apa? Makhluk. Persamaan dalam kata, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya kehidupan, manusia punya kehidupan. Apakah sama kehidupan Allah dan kehidupan makhluk? Tidak sama. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Manusia melihat, manusia mendengar. Apakah sama pendengaran dan penglihatan Allah dengan makhluk? Tidak sama. Sekali lagi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ini akidah Ahlussunnah yang tercantum dalam kitab-kitab akidah, terutama dari mazhab Syafi'i. Dalam kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, Usul Sunnah Imam Ahmadi, muridnya Imam Syafi'i, disebutkan tentang akidah tauhid asma wa sifat ini. Gimana? Cukup? Hah? Masih kurang 3 ayat loh. Baik. Ayat yang kedua. Allahu Samad. Apa arti Allah? Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Zat yang berhak diibadah disembah oleh seluruh makhluknya. As-Samad. Ini nama Allah minal asma'il husna. Dan kata para ulama, akidah Ahlussunnah, kaidah Ahlussunnah mengatakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu tauqifiyah. Kita tidak boleh menamakan, mensifati Allah kecuali berdasarkan dalil ayat ataupun hadis yang sahih. Ini masalah ghaib. Kita nggak tahu nama Allah, sifat Allah kecuali lewat perantara wahyu ilahi, Al-Quran atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah berkata, la yusafullah illa bima wasafa binafsahu au bima wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh Allah disifati kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, atau yang disifatkan oleh Rasul SAW. La natajawazul kitab wa sunnah. Kita tidak boleh melangkahi Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan nama Allah sesuai dengan dalil. Di antara nama Allah As-Samad. Apa arti As-Samad? Ada yang tahu? Baik, yaitu terjemah ringkasnya, tempat bergantung. Yang lain?
Taib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-samad artinya al-kamilu fi sifatihi alladhi iftaqarat ilai jami'u makhluqatihi. As-samad artinya zat yang sangat sempurna semua sifat-sifatnya. Zat yang maha sempurna sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya, sedangkan dia tidak butuh kepada makhluk. Zat yang sempurna sifat-sifatnya yang semua makhluk butuh kepadanya. Ini mirip dengan Al-Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia berdiri sendiri dan makhluk butuh kepadanya. Ini kalau kita memahami, meyakini nama As-Samad, maka insya Allah hati terus bergantung hanya kepada Allah. Fisarra'i wad-dharra, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan apapun hati bergantung kepada Allah. Karena apa? Kita manusia la haula wala quwata illa billah. Kita selalu butuh kepada Allah. Setiap hembusan nafas kita, setiap kedipan mata kita, detak jantung kita butuh pertolongan Allah. Makanya dalam zikir pagi dan petang ada zikir yang Rasul ajarkan yang maknanya itu ya seperti yang kita bahas ini. Ada yang ingat enggak zikir apa itu? Nah ini baru. Nah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih lisani kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah, zat yang hayyu yang qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan, perbaiki seluruh urusanku dan jangan engkau sandarkan diriku kepada diriku meskipun sekejap mata. Hati harus bergantung selalu kepada Allah. Karena apa? Allah As-Samad. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah, yang selalu butuh kepada Allah. Kita nggak mungkin bisa sampai ke tempat ini kecuali dengan apa? Taufik minallah. Kita nggak akan mungkin bisa mendengarkan kajian kecuali dengan taufik dari Allah. Ya, karena apa? Mungkin datang, tapi apa? Iya, bukan khusyuk itu, mimpi. Taib. Semuanya dengan apa? Taufik, hidayah, pertolongan dari Allah. Makanya kita diajarkan zikir, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bisa beribadah bukan murni karena kekuatan kita, tekad kita, tidak. Ya, la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah. Makanya tiap hari kita diperintahkan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena tiap detik, tiap hembusan nafas kita selalu butuh kepada Allah. Di antaranya ketika beribadah butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Ini berkaitan dengan Al-Ahad, Allah Maha Esa. Allah nggak butuh dengan apa siapapun. Allahus Samad. Allah nggak butuh anak, nggak butuh apa bapak. Ya, ini ayat ketiga sebagai jawaban dan bantahan atas kaum musyrikin, orang-orang kafirin yang mengatakan Allah punya anak. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya, orang-orang musyrikin mengatakan malaikat itu putri-putrinya Allah. Maka Allah bantah dengan ayat ini, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan juga tidak diperanakkan karena Allahus Samad, Allahu Ahad. Allah berfirman, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Hampir-hampir langit itu hancur. Hampir-hampir bumi terbelah. Gunung itu berguguran ketika mereka orang-orang kafir mengatakan Allah mempunyai anak. Allah membantah, ya, wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada.
tidak sepantasnya Allah menjadikan anak, dan mereka, kata Allah, telah membawa ucapan yang sangat dusta, yang sangat kufur. Kemudian Allah akhiri dengan kata-kata walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan sesuatu apapun, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama perintah untuk kita bertauhid kepada Allah, agar kita mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ayat yang terakhir Allah tutup dengan larangan dari berbuat kesyirikan. Jangan berdoa kepada selain Allah, baik itu malaikat, nabi, atau wali. Demikian pula jangan menyekutukan Allah dalam rububiyah, dalam asma wa sifat. Karena apa? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22, yang merupakan perintah Allah pertama dalam Al-Quran dan larangan Allah pertama dalam Al-Quran, yaitu firman-Nya, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadailah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat pertama yang bentuknya perintah dalam Al-Quran. Perintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah, perintah untuk bertauhid. Ayat selanjutnya ditutup dengan kata-kata fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kata para ulama, ini ayat pertama yang bentuknya larangan dalam Al-Quran, larangan dari berbuat syirik kepada Allah. Qul huwallahu ahad, perintah bertauhid, walam yakul lahu kufuwan ahad, larangan dari menyekutukan Allah, dari berbuat kesyirikan kepada Allah, baik dalam rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, dan semoga Allah menghidupkan, mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih butuh soal jawab atau nggak perlu? Cukup ya? Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.